Pemirsa, hampir 80% sekolah di Indonesia siap menggelar uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM. Sementara di DKI Jakarta, 86% atau 610 sekolah telah melaksanakan uji coba sekolah tatap muka mulai awal September. Lalu apa saja syarat dan bagaimana mekanisme pembelajaran tatap muka digelar dan apa tanggapan warga terkait pembelajaran tatap muka terbatas yang kembali dibuka? Informasi selengkapnya kami sajikan dalam laporan khas Vloganza bersama Syafinas Nahyar. Pemirsa, setelah sekian lama, akhirnya penantian orang tua dan murid untuk sekolah tatap muka berakhir. Kegiatan sekolah tatap muka sudah mulai dijalankan sejak 30 Agustus 2021. Tentunya dengan protokol kesehatan ketat dan juga syarat. Lantas apa yang menjadi syarat dari sekolah boleh menggelar kegiatan tatap muka? Dan sekolah di mana saja yang kini sudah beroperasi? Berikut liputannya di Vloganza. Ada sejumlah syarat yang harus diikuti sekolah jika ingin memberlakukan pembelajaran tatap muka. Yang pertama adalah sekolah wajib berada di wilayah PPKM level 1 sampai dengan level 3. Seluruh tenaga pengajar sudah divaksinasi. Lalu anak didik wajib berusia di atas 12 tahun dan sudah divaksinasi, serta sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan. Lantas bagaimana dengan mekanisme belajarnya? Nah, untuk mekanisme belajar sendiri, yang pertama adalah durasi belajar maksimal 3 jam dalam satu hari. Lalu proses pembelajaran tatap muka ini hanya berlaku 1 hari dalam seminggu, khusus untuk 1 jenjang kelas tertentu. Jadi untuk sementara waktu berlaku Senin, Rabu, dan juga Jumat. Lalu untuk kapasitas anak-anaknya sendiri dalam satu kelas hanyalah 50% dari kapasitas normal. Diatur berjarak 1,5 meter. Materi yang dijelaskan juga hanyalah materi-materi esensial, dan yang terakhir, tenaga pengajar dan juga anak didik wajib menggunakan face shield dan juga masker serta patuh protokol kesehatan. Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Nadiem Makarim menyatakan sekolah tatap muka sudah bisa dijalankan pada wilayah PPKM level 1 sampai 3. Beberapa wilayah diantaranya adalah di wilayah Jawa seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Jakarta sendiri, sebanyak 610 sekolah diizinkan menggelar tatap muka. Terdiri dari PAUD 28 sekolah, SD dan Madrasah Ibtidaiyah 329 sekolah, SMP dan Madrasah Sanawiyah 61 sekolah, SMA dan Madrasah Aliyah 58 sekolah, SMK 124 sekolah, SLB 3 sekolah, dan lembaga kursus serta pelatihan 7 sekolah. Karena saya lagi ada di SMP PGRI 20, saya mau wawancara dulu nih Ibu Kepseknya atau kepala sekolahnya. Sebelumnya saya juga sudah mewawancarai Ketua KPAI, dan berikut hasil wawancara saya. Antusias murid dari cukup bagus, karena memang mereka sudah diizinkan oleh orang tuanya, juga mereka mungkin sudah merasa jenuh dengan belajar online. Kemarin juga absensi, kebetulan hari Rabu, itu jumlah siswanya kelas 8 itu 107. Yang tidak hadir 23, tetapi yang tidak ada keterangan hanya 13. Jadi berarti yang lain-lainnya alasannya memang ada yang sedang vaksin, ada yang sakit, kita juga tidak bisa paksakan itu. Jadi kalau menurut saya, ini adalah sambutan yang luar biasa dari orang tua dan siswa. Jadi saya siapkan untuk PTM itu karena ada syarat-syarat, harus ada wastafel. Yang dulu kita cuma punya 3, sekarang punya 11. Anak-anak juga kita berikan edukasi dan informasi. Kita buat spanduk, dan mereka juga sebelum masuk itu kita cek suhu dulu. Kita mempunyai untuk cek suhu itu ada 3. Bahwa
kerinduan anak-anak kita untuk mengikuti pembelajaran tatap muka itu kan memang cukup tinggi aspirasinya. Ada kejenuhan di dalam proses pembelajaran di rumah dan lain sebagainya, termasuk juga ada kekhawatiran terkait dengan situasi COVID-19. Karena kan ada beberapa indikator, Mbak Safinas, yang memang harus disiapkan ya, agar satuan pendidikan itu siap untuk menggelar pembelajaran tatap muka. Di antaranya adalah soal infrastruktur ya, satuan pendidikan yang harus disiapkan. Misalnya soal ketersediaan hand sanitizer, kemudian soal ketersediaan untuk cuci tangan ya, dan itu pun harus airnya juga dipastikan harus mengalir, karena SOP ini tentu harus juga dipenuhi. Contoh misalnya SOP kedatangan ya, anak-anak kita kan penting itu, kalau datang itu apa yang dilakukan anak kita, apakah langsung masuk kelas atau cuci tangan dulu misalnya. Nah, SOP seperti ini harus disiapkan. Nah, hal-hal itu memang harus benar-benar sekolah harus memenuhi prasyarat ya. Jangankan situasi COVID, sebelum COVID saja ada beberapa syarat infrastruktur yang nggak ramah disabilitas ya. Soal tangga misalnya, itu kan banyak juga satuan pendidikan kita yang nggak ramah disabilitas ya. Kemudian toilet, beberapa yang nggak ramah disabilitas. Nah, itu sebelum COVID. Nah, dalam situasi seperti ini tentu prasyarat-prasyarat itu harus kita ikuti dengan ketentuan yang baru. Kondisi situasi COVID-19, Pak Mendikbud kan sebenarnya juga sudah cukup saya kira menyampaikan di dalam beberapa forum ya, bahwa memang diizinkan bagi orang tua yang untuk sementara waktu belum mengizinkan anaknya mengikuti proses pembelajaran tatap muka ya. Karena berbagai pertimbangan ya, misalnya pertimbangan kesiapan mentalnya belum siap, misalnya kesiapan yang lain. Karena dalam beberapa kasus memang ada beberapa pertimbangan, kemudian anak belum siap mengikuti pembelajaran tatap muka. Pendapat Ibu tentang sekolah tatap muka gimana? Oh, saya sih seneng banget ya diadain tatap muka untuk saat ini, karena emang udah hampir setahun, 9 bulan anak-anak kita nggak tatap muka. Otomatis itu pembelajaran di rumah emang agak sulit. Anak-anak juga belajarnya agak berkurang. Kita juga repot dengan keadaan kita di rumah ya Mbak ya. Jadi saya sih seneng banget dengan pembelajaran. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah ya, karena selama ini memang pertama pendidikan itu menurut saya tidak hanya pendidikan pelajaran, tetapi juga mereka harus berinteraksi dengan lingkungan dan anak-anak. Selama ini anak-anak saya punya keterbatasan, jadi kalau pengen bermain dengan anak-anak nggak bisa. Sangat bagus sekali ya Mbak ya, karena kita sudah setahun ini tidak sekolah. Dengan adanya tatap muka ini, anak-anak juga bersemangat untuk sekolah, karena di rumah udah bosan. Harap ya untuk fasilitas sekolah terutama ditingkatkan lagi. Sebetulnya selama ini pemerintah sudah maksimal ya, hanya dalam teknis pelaksanaan nantinya ke depan anak-anak itu paling tidak diberi kesempatan untuk bisa mengembangkan diri lah. Mengembangkan diri. Artinya di sekolah juga ada fasilitas yang terkait dengan dinamika yang ada sekarang. Entah semoga tatap muka ini tetap berjalan dengan lancar dan tetap walaupun ada COVID tetap prokes harus tetap berjalan ya Mbak. Sampai dengan tanggal 2 September 2021, berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa sekolah tatap muka setiap hari akan digelar mulai 13 September 2021. Namun, sekolah tetap akan memberlakukan nama-nama tertentu yang masuk setiap harinya, sehingga tidak semua student ataupun pelajar akan masuk dalam satu hari yang sama. Jadi bagi orang tua dan juga guru, diwajibkan nih untuk terus memantau protokol kesehatan bagi anak muridnya, sehingga kegiatan sekolah tatap muka ini tidak menimbulkan klaster baru, justru membangkitkan kembali semangat belajar para murid. Dari Jakarta, Syafina Nasyar, Ade Suryananda, Dias Triawan, iNews melaporkan.